dalam hati setiap manusia ada satu kebutuhan yang sangat mendasar, kebutuhan untuk bersekutu dan berbagi hati dengan Tuhan penciptanya. Dan kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi ketika kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Ketika kita membuka hidup kita dan membuka hati kita kepada Tuhan, di sanalah kebutuhan kita akan Tuhan itu dipenuhi. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka kita menjadi mengerti siapa kita sesungguhnya, menjadi mengerti kepribadian Tuhan yang menyelamatkan kita, dan menjadi mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pada saat-saat seperti itulah hubungan pribadi yang begitu erat, yang begitu dekat, maka apapun yang terjadi di dalam hidup kita akan dibuat Tuhan menjadi sesuatu yang indah. Karena Tuhan di dalam kita, Tuhan berbicara kepada kita. Dia mengajari kita, mengasihi kita, dan berbagi hati dengan kita. Dalam renungan kita kali ini, mari belajar mendengar Tuhan berbicara. Izinkan firman Tuhan dan Tuhan Roh Kudus mengajari, menasehati, menegur, dan menguatkan kita. Dalam acara Saat Teduh Bersama Tuhan ini, saya mengajak saudara mengingini Tuhan, bertemu dengan Tuhan, untuk menjamah hatinya, merasakan hadiratnya, mengalami pribadi Tuhan seutuhnya. Seringkali ku kecewakanmu, bahagia ku cari, tak ku dapatkan. Ku ingat harga yang terbayar untukku, tak percuma semua derita yang kau terima. Gunung dan lembah telah ku jalani, sebab cinta kasihnya hari ini ku ada. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Saat ku renungkan kasihmu nyata, kau telah menanti dengan setia. Hatiku penuh kasih pada
Lagu ini bercerita tentang seseorang yang mengecewakan Tuhan. Dia merasa bahwa apa yang dilakukannya itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika dia tidak menyenangkan hati Tuhan, maka kebahagiaan yang dia inginkan tidak dia temui. Kalau seseorang merasa mengecewakan satu pribadi yang dia kasihi, hatinya begitu duka, hatinya begitu sedih. Mengapa dia tidak bisa memenuhi keinginan? Bahkan mengapa dia menyakiti akan hati satu pribadi yang dia cintai? Saya teringat ketika suatu kali saya berjanji kepada anak saya untuk menjemput dia di sekolah. Saya tidak biasa menjemput dia karena beberapa kegiatan yang saya lakukan akhir-akhir itu. Saya berjanji kepada dia untuk menjemput dia di sekolah. Dan dia pulangnya 12:30. Ketika dia tanya kepada saya pagi hari, "Pak, apakah bisa dijemput aku?" Saya bilang, Bisa, Papa bisa jemput. Tunggu saja." Kemudian ketika saya di kantor, lakukan banyak urusan, dan ada satu hal dalam kegiatan hari itu yang menyita waktu. Saya harus temui satu tamu, dan sampai dengan 12:45 belum selesai. Saya lihat jam, hati saya mulai terpecah perhatiannya. Saya ingat kalau anak saya keluar sekolah, dia akan cari saya. Setelah sekian waktu saya tidak pernah jemput dia. Saya ingin menjemput dia. Kemudian saya coba potong akan pembicaraan dari tamu itu, tapi ternyata tidak bisa. Satu hal yang saya hadapi jauh lebih penting, sehingga akhirnya selesai jam 1:45. Hati saya gelisah. Saya merasa saya mengecewakan anak saya, tapi tidak ada satupun yang bisa saya lakukan. Jadi akhirnya saya coba telepon ke rumah, apakah dia sudah pulang, dan ternyata belum. Cepat-cepat saya turun, kemudian naik mobil. Sepanjang perjalanan saya bisa merasakan saya akan mengecewakan anak saya. Dia nunggu, panas, lapar, haus setelah sekolah sekian waktu. Mungkin ada ulangan hari itu. Hati saya berdebar-debar. Saya tidak ingin mengecewakan anak saya. Saya ingin berlaku sebagai ayah yang baik. Sampai di sekolahan jam 1:10. Saya lihat dia sendirian duduk di trotoar di depan sekolahannya, sendirian. Tidak ada temannya lagi, tidak ada orang jualan lagi di depan sekolahan. Saya dekatkan mobil, saya buka kaca. Saya coba kasih senyum yang terbaik. Saya berusaha untuk bersikap biasa, tenang dengan dia. Saya lihat raut mukanya kecewa. Dia masuk ke mobil dan tanya, "Kenapa lama, Pak?" Sebenarnya hati saya sedih sekali. Tapi saya katakan kepada dia, "Papa minta maaf ya. Papa minta maaf ya. Ada urusan yang sangat penting." Kemudian dia duduk dan saya mulai jalankan mobil. Saudaraku, menjemput anak sekolah itu terjadi berulang kali. Tapi siang hari itu, keinginan saya untuk tidak mengecewakan anak saya begitu kuat. Saya mengerti apa artinya mengecewakan seseorang. Ketika saya tidak bisa memenuhi akan keinginannya, ketika saya tanpa sadar saya menyakiti hatinya, bisa jadi dia berpikir, "Papaku tidak pedulikan aku, papaku melupakan aku."
Tetapi saya sadar ketika saya mencoba menyenangkan hati anak saya, sesungguhnya saya tidak punya semua hal yang bisa menyenangkan hatinya. Tetapi saya berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin. Saya pulang siang itu dengan hati yang berat. Mungkin yang lain mengatakan cuma antar jemput saja. Tetapi saya beritahu saudaraku, saya belajar sesuatu dari Tuhan. Ketika saya mengecewakan Tuhan, sebenarnya hati Tuhan sendiri bisa mengerti apa yang saya lakukan. Bahkan ketika saya mengalami kesulitan, kesakitan karena satu kesalahan yang saya lakukan kepada Tuhan, saya bisa mengerti sesungguhnya hatinya itu penuh pengertian. Saudaraku, ketika kita mengecewakan Tuhan, kita mengecewakan satu pribadi yang kita kasihi, saya tahu pasti ada yang salah dengan kita, karena Tuhan tidak pernah salah. Saya tahu pasti ada sesuatu yang kita lakukan yang menyalahi hatinya, menyakiti hati Tuhan. Tetapi seperti pujian ini katakan, seringkali ku kecewakanmu, bahagia ku cari tak ku dapati. Kemudian ku ingat harga yang terbayar untukku. Saudaraku, kekecewaan di dalam hidup kita adalah sesuatu yang wajar, bukan akhir kehidupan. Yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senang hatiku dan segenap jiwaku. Yang terbaik di Kalvari, kau relakan untuk disalib bagiku. Sekarang ku beri yang terbaik, ku beri hidupku, senang hidupku, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senang hatiku, senang jiwaku. Yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senang hatiku, senang jiwaku, senang jiwaku, senang hatiku. Oh, dan segenap jiwaku. Seringkali ku kecewakanmu, bahagia ku cari tak ku dapatkan. Apa yang saudara lakukan kalau saudara mengecewakan?
orang yang Engkau kasihi. Saya harap saudara pertama kali menyesal kenapa melakukannya. Kenapa kebodohan yang saudara lakukan. Kenapa saudara tanpa menyadari ternyata begitu menyakitkan hati seorang pribadi yang saudara kasih. Saya harap saudara bukan mengambil sikap tidak peduli perasaannya, marah, mengemukakan banyak alasan atau bahkan menyalahkan dia. Saya harap saudara tidak mengambil sikap itu. Saya harap ini yang keluar dari hati saudara. Bahkan saudara ingin membayar dengan apapun yang bisa saudara lakukan supaya kekecewaan itu bisa diobati. Tetapi seringkali kita harus sadar bahwa kekecewaan itu sudah terjadi. Sehingga yang pertama yang saya ingin sampaikan, engkau boleh menyesal, tapi tidak perlu berlarut-larut dan menganggap bahwa segala sesuatu yang kau lakukan itu merupakan akhir dari semuanya. Engkau harus ingat bahwa itu bisa dipulihkan. Itu bisa dipulihkan. Di dalam Matius 26 ayat 69 sampai dengan 75 ada satu cerita tentang murid Tuhan yang mengecewakan Yesus yang bernama Petrus. Dia menolak, dia tidak mengakui Tuhan. Ketika keadaan mendesak, dia harus menunjukkan identitas dirinya. Dia katakan, aku tidak kenal orang itu. Bahkan ketika satu hamba perempuan mendekati dia dan mengatakan bahwa engkau salah satu muridnya, Petrus dengan keras menyangkalnya. Kemudian ketika ayam berkokok, dia ingat dia sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Kekecewaan merasuk menguasai hati Petrus. Dia keluar menangis dengan sedihnya. Saya bisa mengerti. Saya tidak ingin mengalami apa yang Petrus lakukan. Tapi saya bisa mengerti sebagian bagaimana menyakiti orang yang kita kasihi. Saya harap responnya sama. Ketika kita mengecewakan orang yang kita cintai, yaitu kita ingin membayar apapun. Dan pasti kita berjanji untuk tidak melakukannya. Segalanya yang terbaik bagimu, senam hatiku, senam jiwaku, yang terbaik. Kalau engkau pernah menyakiti Tuhan dan sekarang kau sadar, itu ada hal yang baik. Kalau sekarang ini tiba-tiba Tuhan jamah hatimu mengingatkan engkau akan begitu banyak perkataan sia-sia yang menyakiti orang lain dan juga menyakiti Tuhan, dan kau sadar akan itu satu hal yang baik, awal yang baik. Mari teruskan. Coba bandingkan kekecewaan yang engkau alami sekarang ini dengan pengorbanan Tuhan. Lihat pengorbanan Tuhan. Lihat pengorbanan Tuhan. Dia tinggalkan semuanya. Dia lepaskan semuanya. Dia mengambil rupa seorang budak, seorang hamba, untuk kemudian dengan taat menjadi korban keselamatan buat kita. Kalau kemudian kita katakan, dia kan Tuhan, Yesus kan Tuhan, tidak pernah dikecewakan, engkau salah, saudaraku.
dia manusia 100%. Dia dikecewakan oleh keluarganya. Dia dikecewakan oleh orang-orang yang dulu mendukung dia. Kemudian pada suatu saat mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Dia dikecewakan dengan orang-orang yang tadinya menganggap dia sebagai guru, sebagai nabi. Tetapi kemudian pada suatu kali menuding dia sebagai penjahat yang pantas disalibkan. Dan Tuhan disakiti juga oleh murid-muridnya. Dia mengerti kekecewaan itu seperti apa. Tetapi dia tidak berhenti. Bandingkan kekecewaan yang kita rasakan dengan kasih yang Tuhan punya buat kita. Tidak bisa dibandingkan. Sangat tidak bisa dibandingkan. Tetapi kalau sekarang ini engkau sadar mengecewakan Tuhan, mari minta ampun. Mari bertobat. Mari mengatakan, Tuhan, aku sepertinya ingin membayar dengan apapun supaya Engkau tidak kecewa dengan aku. Tuhan, aku berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Tuhan, aku berjanji memberi yang terbaik yang aku punya untuk kemuliaan-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu. Ku tahu yang terbaik untuk ku lakukan. Ku menghampirimu, penuhi panggilanmu. Ku relakan untuk beri segalanya. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu. Senam hatiku dan senam jiwaku. Bagiku yang terbaik di Kalvari. Kau relakan untuk disalib bagiku. Sekarang ku beri yang terbaik. Ku beri hidupku, segenap hidupku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu. Segenap hatiku, segenap jiwaku. Yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu. Senam hatiku, senam jiwaku. Senam jiwaku, senam hatiku. Oh, dan senam jiwaku. Yang terbaik bagimu. Beri kemuliaan yang lebih meriah lagi bagi Allah. Oh, haleluya.
Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mari hidup dalam takut akan Tuhan. Mari mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Mari tetapkan hati untuk mentaati kebenaran firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan akan semakin nyata berbicara, menuntun, memperlengkapi, dan mempercayai kita. Mari tetapkan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat CK Injil Keselamatan. Tetap setia, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.